Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di dalam perjalanan, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 bertemu dengan pendekar gaek yaitu Dewa Tuak. Dan sepertinya Dewa Tuak tengah dirundung masalah. Masalah apa gerangan? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Maafkan aku Dewa Tuak, aku sama sekali tidak sombong. Hanya saja untuk urusan jodoh saat itu aku belum bisa memikirkan. Lalu sekarang apakah kau sudah memikirkan? Tanya Dewa Tuak. Masih belum, saut Wiro. Tapi kau tidak melupakan muridku itu bukan? Wah, tentu saja tidak. Bagus. Hanya saja ia ditimpa malapetaka saat ini. Dan itulah sebabnya aku sengaja mencegatmu di sini. Apa yang telah terjadi? Dan mengapa kau mencegatku di sini, orang tua? Bertanya Wiro Sableng. Dia kini duduk di atas cabang, di bawah cabang kecil yang diduduki Dewa Tuak. Beberapa tahun sebelum aku mengambil Anggini jadi murid, aku pernah mempunyai seorang murid lain, seorang pemuda bernama Penging. Ternyata kemudian ku ketahui bahwa pemuda itu bukan seorang manusia baik. Hatinya sangat culas. Selain itu, dia banyak berhubungan dan bergaul dengan orang-orang jahat. Setelah ku beri nasihat beberapa kali, dia selalu mengabaikan. Akhirnya, aku mengambil keputusan tidak lagi menganggapnya sebagai murid. Dia kusuruh meninggalkan pertapaan dan kembali ke kampungnya. Ku ketahui kemudian Penging tidak kembali ke kampung, tapi bertualang bersama manusia-manusia jahat, membuat keonaran di mana-mana, membunuh dan merampok. Ku menyesal telah mengambilnya jadi murid, apalagi mengingat hampir seluruh ilmu silatku sudah kuturunkan padanya. 3 bulan lalu tiba-tiba dia muncul di pertapaanku, berlutut dan menangis. Padaku diakuinya semua kesesatan, kejahatan, dan segala dosa perbuatannya. Dia mengatakan telah insaf dan tobat, ingin kembali ke jalan yang benar, ingin mengabdikan diri lagi menjadi muridku, bahkan katanya ingin jadi pertapa. Lalu, apa kau menerima permintaannya itu, Dewa Tuak? Tanya Wiro. Si kakek menggeleng. Sekali aku tidak percaya pada seorang, apapun janjinya tak akan lagi mau kudengar. Dia kusuruh pergi. Saat itu hari sudah malam. Karena kasihan, aku hanya memperbolehkannya menginap dan besok pagi-pagi hari sudah meninggalkan pertapaan. Pagi hari, ketika aku bangun, Penging telah lenyap. Bersama lenyapnya orang itu, lenyap pula sebuah buku milikku yang sangat berharga. Jelas manusia keparat itu telah mencurinya. Rupanya itulah sebenarnya kedok kedatangannya. Kalau aku boleh bertanya, buku apakah yang dicuri bekas muridmu itu? Sebuah buku tipis, terdiri dari 3 halaman. Buku ini berusia lebih dari 100 tahun, lebih tua dari umurku, dan merupakan warisan guruku. Halaman pertama berisi pelajaran ilmu silat kuna yang merupakan
intisari dari ilmu silat yang kumiliki dan yang kuajarkan pada murid-muridku. Siapa yang menguasai ilmu itu, dia akan menjadi seorang luar biasa. Jika digunakan untuk kesesatan, sulit menumpasnya. Halaman kedua berisi dasar-dasar penghimpunan dan pengerahan tenaga dalam. Ini juga merupakan ilmu yang berbahaya jika dipakai untuk kejahatan. Lalu halaman terakhir berisi sejumlah ilmu pengobatan ampuh berdasarkan penusukan urat-urat syaraf dan darah. Sebenarnya buku itu akan kuwariskan pada muridku Anggini, tapi kini segala sesuatunya sudah kapiran. Bangsat itu keburu mencurinya. Muridmu yang bernama Anggini itu sendiri sekarang berada di mana? Tanya Wiro. Itulah yang menjadi pikiranku pula, saut Dewa Tuak. Saya usap-usap janggut putihnya. 3 hari setelah Penging mencuri kitab itu, Anggini muncul. Langsung saja padanya kuberikan tugas untuk mengejar Penging. Dibandingkan dengan lelaki itu, tingkat kepandaian Anggini memang lebih tinggi. Namun yang membuatku khawatir ialah sampai sebegitu jauh tak ada kabar dari Anggini. Malah kemudian dari seorang sahabat ku ketahui bahwa sebenarnya Penging telah menjadi orang besar sejak 2 tahun lalu. Entah bagaimana ceritanya, dia kini menjadi Adipati Lumajang dan namanya diganti menjadi Kebo Pengiring. Dalam pengejarannya, Anggini sampai ke Lumajang. Namun di sana dia justru kena ditangkap oleh orang-orang Kebo Pengiring. Kabarnya, jika dalam batas waktu yang ditentukan, gadis itu tidak mau menuruti kehendak Kebo Pengiring untuk mengawininya, Anggini akan dirusak kehormatannya lalu digantung dengan tuduhan hendak memberontak pada kerajaan. Wah, gila betul, ujar Wiro sambil garuk-garuk kepala. Lebih dari gila, menukas Dewa Tuak. Sudah begitu kejadiannya, mengapa kau tidak langsung turun tangan? Bertanya Wiro. Itulah memang tadinya yang aku rencanakan, namun ada beberapa pertimbangan. Di usia yang sudah dekat liang kubur ini, aku tak ingin lagi mencari keributan. Aku ingin hidup tentram tanpa melakukan kekerasan, apalagi sampai mengalirkan darah. Semua itu akan menjadi sebab musabab dendam kesumat. Kudengar Kebo Pengiring dekat dengan keraton. Berarti aku akan berhadapan dengan tokoh-tokoh tertentu yang sebenarnya ku ketahui adalah sahabatku. Kalau begitu, kau minta saja pertolongan mereka. Tidak semudah itu. Manusia-manusia yang hidup di kota besar mengukur sesuatu tindakan dengan nilai untung rugi. Tak peduli apakah yang minta bantuan dari seorang sahabat atau bukan. Urusan macam begini belum apa-apa akan membuatku jengkel dan marah. Mauku semua manusia macam begitu layak dipercepat menghadap malaikat maut. Tapi ini berarti akan muncul musibah besar. Lalu, apa rencanamu Dewa Tuak? Aku mendapat petunjuk dari seorang tua yang biasa dikenal dengan panggilan Si Segala Tahu. Kau kenal padanya? Wah, kenal sekali, jawab Wiro. Aku beberapa kali mendapat petunjuknya. Nah, dialah yang memberitahu kalau saat ini kau berada di daerah ini. Dia pula yang menasihatiku agar aku menerimamu, menuturkan apa kesulitanku, lalu meminta agar kau menolongku. Hah? Wiro garuk-garuk kepala. Dewa Tuak menatap paras pemuda itu sesaat lalu berkata, jika kau tak mau memandangku dan keberatan menolongku, kau harus sudi memandang Si Segala Tahu. Wiro terdiam. Aku menunggu jawabanmu anak muda. Apa yang harus kulakukan? Tanya Wiro akhirnya. Pergilah ke Lumajang, selamatkan Anggini. Dapatkan kitab yang dicuri. Hanya itu. Hanya itu, mengulang Wiro dalam hati. Tetapi dia yakin bahwa persoalan yang bakal dihadapinya bukan hanya itu. Bukankah Dewa Tuak tadi telah menerangkan bahwa sebagai Adipati Kebo Pengiring,
memiliki kawan-kawan yang dekat dengan keraton, yang berarti adalah orang-orang berkepandaian tinggi dan sekaligus memiliki kekuasaan. Aku tahu kau mampu melakukannya, Wiro. Jika aku tahu kau tak mampu, aku tak akan meminta bantuanmu. Dan kalau kau memang ingin menolong, makin cepat kau berangkat ke Lumajang, makin baik. Kalau seorang tua dan sahabat sepertimu berkata begitu, apalagi yang harus kulakukan selain membantu? Terima kasih anak muda, kata Dewa Tuak dan kali ini sambil tersenyum. Ini, kau ambillah bumbung yang satu ini. Kakek itu lalu mengambil bumbung tuak yang tergantung di punggungnya, lalu melemparkan benda itu pada Wiro. Terima kasih, aku tak ingin jadi mabuk, kata Wiro. Namun tabung bambu berisi tuak itu sudah melayang ke arahnya. Ketika dia terpaksa menangkapnya, memandang ke atas, Dewa Tuak sudah tak ada lagi di atas cabang pohon. Pendekar 212 kembali garuk-garuk kepala. Akhirnya didekatkan juga ujung bambu ke bibirnya, lalu meneguk tuak kayangan yang rasanya memang manis sedap menghangatkan. Wiro meneguk lagi air dalam kantong kulit yang dibawanya. Memandang ke depan, dia masih belum melihat apa-apa. Bagaimana kelanjutan kisah perjalanan Wiro Sableng ke Lumajang? Namun tabung bambu berisi tuak itu sudah melayang ke arahnya. Ketika dia terpaksa menangkapnya, memandang ke atas Dewa Tuak sudah tak ada lagi di atas cabang pohon. Pendekar 212 kembali garuk-garuk kepala. Akhirnya didekatkannya juga ujung bambu ke bibirnya, lalu meneguk tuak kayangan yang rasanya memang manis sedap menghangatkan. Wiro meneguk lagi air dalam kantong kulit yang dibawanya. Memandang ke depan, dia masih belum melihat apa-apa. Seolah-olah dataran pasir di tenggara pegunungan Tengger itu tidak berujung. Perjalanan gila, makin murid Sinto gendang dalam hati. Kalau tidak memandang kakek tua peminum tuak itu, dan jika tidak menimbang keselamatan muridnya, tak bakal aku melakukan ini. Wiro meneguk sekali lagi air dalam kantong. Ketika untuk kesekian kalinya dia memandang ke depan, sama-sama di kejauhan dilihatnya sebuah titik kecil seperti terletak tepat di atas Katulistiwa. Semakin dekat dia ke arah titik itu, semakin besar tampaknya, dan dalam jarak kurang dari 50 tombak, Wiro mengetahui benda yang tadi terlihat berupa titik ternyata adalah sesosok tubuh manusia yang menggeletak menelantang di atas pasir. Orang ini masih muda, berpakaian dan berikat kepala putih-putih. Tubuhnya tinggi dan kekar. Namun saat itu, tubuh yang kekar itu tampak tak berdaya. Kedua matanya terpicing. Wajah dan tubuhnya hampir berselimut pasir, sedang bibirnya kelihatan kering. Ini bukan setan pendataran pasir, kata Wiro membatin. Tapi mengapa manusia ini berada di sini seperti ini? Masih hidup atau sudah mati? Wiro turun dari kudanya. Dia memegang lengan pemuda yang terbujur di pasir itu. Terasa panas, juga terasa denyutan nadi tanda masih hidup. Sobat tak dikenal, bangunlah. Apa kau mau berkubur di tempat ini? Wiro menegur dengan suara keras. Tubuh di atas pasir tidak bergerak. Wiro ambil kantong airnya, lalu sedikit demi sedikit tuangkan air ke atas bibir yang kering. Saat kemudian bibir itu tampak bergerak. Wiro tuangkan lebih banyak air. Dengan tangan kirinya, dia menyeka pasir yang menutupi wajah si pemuda. Ternyata pemuda itu berwajah tampan. Sesaat kemudian, mata yang terpejam membuka perlahan-lahan. Apakah kau malaikat maut yang datang menjemputku? Urasuk suara parau dan sangat perlahan dari mulut pemuda itu.
Kalau di tempat lain, Wiro mungkin akan tertawa bergelak mendengar kata-kata itu. Dia tuangkan lebih banyak air, lalu menundukkan si pemuda di tanah dan menahan punggungnya dengan lutut agar tidak rebah. Aku bukan malaikat maut, justru aku ingin bertanya, mengapa kau enak-enakan tidur di gurun pasir ini? Mata si pemuda membuka lebar, mulutnya menyeringai. Sialan, ujarnya. Siapa yang enak-enakan tidur? Terlambat kau muncul di sini, aku sudah jadi mayat kering. Aku membawa kuda cadangan. Apakah kau bisa berdiri, lalu ku bantu naik ke punggung binatang itu? Aku harus melakukan apa yang kau katakan, tapi beri lagi aku minum. Setelah minum, dengan ditolong oleh Wiro, pemuda itu berdiri. Sesaat pemandangannya berkunang-kunang, tubuhnya seperti hendak terbanting. Wiro cepat memegang baunya. Manusia-manusia keparat. Siapa yang kau maki, sobat? Tanya Wiro. Orang-orang itu, mereka membokongku, merampas 2 senjata mustika milikku, melarikan dan meninggalkan aku di padang pasir ini. Siapa mereka? Kau tidak kenal, mungkin bangsa perampok. Mereka memiliki kepandaian tinggi. Sobat, kau telah menolongku. Aku berterima kasih. Kau hendak menuju kemanakah? Lumajang, saut Wiro. Kalau begitu, kita pergi sama-sama. Manusia-manusia keparat itu pasti juga menuju ke sana. Namaku Wiro Sableng. Kau siapa? Tanya pendekar 212. Namamu aneh. Apakah kau benar-benar Sableng hingga orang tuamu memberikan nama begitu? Ya, namaku Mahesa Kelut. Wiro tersenyum. Senjata apa yang mereka rampas darimu? Tanyanya kemudian. Sebilah pedang sakti dan sebilah keris ular emas. Nasibmu memang malang. Mudah-mudahan saja kau menemukan para pencuri itu. Bukan hanya menemukannya, tapi juga membunuh mereka semua. Jawab Mahesa Kelut dengan tangan terkepal, lalu naik ke atas kuda cadangan yang dibawa Wiro. Siapa adanya Mahesa Kelut dapat membaca ikuti dalam serial Mahesa Kelut Pedang Sakti Keris Ular Emas. Kedai itu berbentuk pendopo terbuka dan cukup besar. Karena merupakan satu-satunya rumah makan di daerah Tenggara, maka sepanjang siang tampak selalu ramai. Apalagi terletak di Kucialit, sebuah kota kecil pusat persimpangan beberapa jalan di selatan Tengger. Matahari pagi baru saja naik ketika kedua orang muda itu sampai di kedai dan langsung masuk. Tubuh serta pakaian mereka yang kotor penuh debu membuat pemilik kedai segera menyongsong, bukan untuk melayani, tapi untuk ajukan pertanyaan. Dua pemuda asing, apakah kalian punya uang untuk makan dan minum di kedaiku ini? Wiro terkesiap, tapi juga mendongkol marah. Dia memang sama sekali tidak punya uang lagi karena sudah diberikan pada Memet gendut untuk membeli kuda. Sebaliknya, Mahesa Kelut yang setengah mati keletihan dan kelaparan belalakan mata dan membentak. Jangankan makan atau minuman, kepalamu pun akan kubeli. Jangan banyak tanya, hidangkan makanan dan teh hangat. Uangmu dulu orang muda, kata pemilik kedai sambil ulurkan tangan. Wiro tak dapat menahan kesalnya. Dia berbisik pada Mahesa Kelut. Kau punya uang? Lekas berikan padaku. Mahesa Kelut yang hendak menampar pemilik kedai itu batalkan niatnya. Dengan rasa tidak mengerti, dia berikan 2 keping uang pada Wiro. Begitu menerima uang itu, Wiro secepat kilat sumpalkan ke dalam mulut pemilik kedai. Ini uangnya, kau makanlah. Tercekik dan megap-megap, pemilik kedai itu masuk ke dalam sementara Wiro dan Mahesa Kelut duduk di bangku panjang. Seorang pelayan datang bawa makanan dengan sikap ketakutan. 2 pemuda ini segera menyantap dengan cepat. Selagi menggerogos sepotong ikan goreng, Mahesa Kelut layangkan pandangannya berkeliling. Tiba-tiba saja, pemuda ini bandingkan ikan goreng itu ke meja. Sobat, ada apa? Kau ketulangan. Ikannya tidak enak, tanya Wiro. Mahesa menggoyangkan kepalanya ke arah sudut kedai di mana tampak duduk 3 orang lelaki berpakaian bagus yang baru saja selesai makan dan kini tengah menghangatkan diri dengan secangkir kopi.
Di bagian lain masih terdapat kira-kira setengah lusin tamu. 3 orang tamu berpakaian bagus itu duduk membelakang dan agak jauh hingga tidak melihat kedatangan Mahesa dan Wiro, juga tidak mengetahui pertengkaran dengan pemilik kedai tadi. "Siapa mereka?" tanya Wiro. "3 dari 5 bangsat perampok yang menghadangku di dataran pasir," jawab Mahesa Kelut seraya berdiri. "Cara mereka berpakaian seperti hartawan, bukan seperti rampok." Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.